Hai semuanya, sepertinya hampir setiap dari kita pernah merasakan itu, ya? Yaitu perasaan hampa meskipun sudah punya banyak hal, atau malah sibuk memikirkan apa yang belum tercapai sampai lupa menikmati apa yang sudah ada di genggaman. Jujur saja, bersyukur itu kadang lebih susah dari kelihatannya. Kita sering mendengar ceramah, membaca buku motivasi, atau melihat unggahan di media sosial yang intinya menyuruh kita bersyukur. Tapi praktiknya, nah itu dia. Ada banyak alasan kenapa kita begitu sulit untuk benar-benar merasakan dan mengekspresikan rasa syukur atas apa yang kita miliki, dan alasan-alasan itu seringkali tersembunyi di balik kebiasaan dan cara pandang kita sehari-hari. Salah satu penyebab utama kenapa kita sulit bersyukur adalah perbandingan sosial yang terus-menerus. Coba deh, pikir. Berapa kali dalam sehari kita tanpa sadar membandingkan diri dengan orang lain? Entah itu teman di media sosial yang sedang liburan ke luar negeri, tetangga yang baru beli mobil baru, atau bahkan rekan kerja yang karirnya melesat lebih cepat. Dunia ini, terutama dengan kehadiran media sosial, seolah-olah menjadi panggung besar tempat semua orang memamerkan highlight reel hidup mereka. Kita hanya melihat bagian yang indah, yang sukses, yang menyenangkan, dan jarang sekali melihat perjuangan atau masalah yang mereka hadapi. Akibatnya, kita jadi merasa bahwa hidup kita kurang, tidak seistimewa orang lain, atau tidak cukup baik. Rasa iri dan kurang puas ini kemudian menutupi segala kebaikan dan keberuntungan yang sebenarnya sudah kita miliki. Kita jadi terjebak dalam lingkaran setan membandingkan apel dengan jeruk. Dan yang lebih parah, kita membandingkan hidup kita yang utuh dengan potongan-potongan terbaik dari hidup orang lain. Selain perbandingan sosial, kecenderungan otak kita untuk fokus pada kekurangan juga punya peran besar. Ini bukan berarti kita pesimis atau tidak tahu diri, tapi memang otak manusia cenderung lebih mudah mengingat dan menyoroti hal-hal negatif atau yang kurang daripada hal-hal positif atau yang sudah ada. Coba saja, ketika kita menerima 10 pujian dan 1 kritik, mana yang lebih sering kita pikirkan? Pasti kritiknya, kan? Nah, pola pikir ini berlaku juga dalam hal bersyukur. Kita lebih cepat menyadari ketika ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang rusak, atau sesuatu yang belum kita miliki. Misalnya, kita punya rumah yang nyaman, pekerjaan yang stabil, dan keluarga yang sehat. Tapi mungkin kita lebih sering mengeluh tentang macetnya jalanan, tagihan bulanan yang membengkak, atau ponsel yang mulai usang. Fokus kita terlalu sering tertuju pada kekurangan kecil yang sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan limpahan nikmat yang sudah kita dapatkan. Ini adalah mekanisme pertahanan diri kuno yang sebenarnya dulu berguna untuk survival, yaitu untuk selalu waspada terhadap bahaya atau kekurangan sumber daya. Tapi di era modern ini, mekanisme itu malah seringkali menghambat kita untuk merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Selanjutnya, kebiasaan atau rutinitas juga bisa membuat kita sulit bersyukur. Sesuatu yang kita miliki atau alami setiap hari, betapapun berharganya, lama-lama bisa terasa biasa saja. Udara bersih yang kita hirup, air bersih yang mengalir dari keran, makanan yang tersedia di meja, atau bahkan senyum hangat dari orang terkasih. Hal-hal ini seringkali kita anggap remeh karena sudah menjadi bagian dari rutinitas kita. Kita baru menyadari betapa berharganya semua itu ketika kita kehilangannya, atau ketika kita melihat orang lain yang tidak seberuntung kita. Misalnya, kita baru akan benar-benar menghargai kesehatan ketika kita sakit, atau kita baru menyadari pentingnya keluarga ketika kita merasa kesepian. Rutinitas membuat kita lupa untuk berhenti sejenak, melihat sekeliling, dan mengapresiasi hal-hal kecil yang sebenarnya adalah anugerah besar. Kita terjebak dalam autopilot hidup,
bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan lain tanpa jeda untuk refleksi dan apresiasi. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah persepsi kita tentang kebahagiaan. Banyak dari kita yang menganggap kebahagiaan itu hanya bisa dicapai ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar, promosi jabatan, rumah impian, atau sejumlah uang yang fantastis. Kita selalu mengejar kebahagiaan masa depan dan lupa bahwa kebahagiaan juga bisa ditemukan di momen-momen kecil saat ini. Pola pikir ini membuat kita terus-menerus merasa kurang dan tidak puas karena kita selalu menunda kebahagiaan sampai kita mencapai tujuan berikutnya. Padahal, kebahagiaan itu lebih seperti perjalanan daripada tujuan. Jika kita terus-menerus menunda kebahagiaan, kita akan terus-menerus merasa tidak cukup dan tentu saja sulit untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Kita menjadi budak dari rasa ingin yang tak ada habisnya, dan semakin banyak yang kita inginkan, semakin jauh pula rasa syukur itu dari jangkauan kita. Selain itu, lingkungan dan budaya tempat kita dibesarkan juga bisa memengaruhi kemampuan kita bersyukur. Di beberapa lingkungan, ada tekanan yang kuat untuk selalu tampil sukses, kaya, dan sempurna. Lingkungan semacam ini bisa membuat kita merasa malu atau tidak pantas untuk bersyukur jika hidup kita tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ada juga budaya konsumerisme yang begitu kuat di sekitar kita, yang terus-menerus membujuk kita untuk membeli lebih banyak, memiliki lebih banyak, dan ingin lebih banyak lagi. Iklan-iklan di mana-mana menampilkan kehidupan yang glamor dan serba ada, seolah-olah kebahagiaan bisa dibeli dengan barang-barang material. Ini membentuk pola pikir di mana kita percaya bahwa semakin banyak yang kita punya, semakin bahagia kita. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak yang kita miliki, semakin besar pula keinginan kita untuk memiliki lebih banyak lagi, dan semakin sulit pula kita merasa cukup dan bersyukur. Kemudian, ada juga faktor ketakutan dan kecemasan. Terkadang, kita sulit bersyukur karena kita takut kehilangan apa yang sudah kita miliki. Kita mungkin takut akan masa depan yang tidak pasti, takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, atau takut kehilangan orang yang kita sayangi. Ketakutan ini membuat kita terus-menerus merasa gelisah dan tidak tenang, sehingga sulit bagi kita untuk menikmati dan mensyukuri momen sekarang. Alih-alih fokus pada rasa syukur, pikiran kita justru dipenuhi dengan skenario-skenario terburuk yang mungkin terjadi. Kecemasan ini bisa sangat menghabiskan energi dan mengalihkan perhatian kita dari hal-hal positif yang ada di sekitar kita. Kita jadi terjebak dalam lingkaran kekhawatiran yang membuat kita buta akan anugerah yang sudah diberikan. Terakhir, dan ini mungkin yang paling fundamental, adalah kurangnya kesadaran atau mindfulness. Kita seringkali hidup di masa lalu, menyesali apa yang sudah terjadi, atau di masa depan, mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, dan jarang sekali benar-benar hadir di masa kini. Bersyukur itu membutuhkan kesadaran penuh akan momen saat ini. Kita perlu meluangkan waktu untuk berhenti, mengamati, dan merasakan. Tanpa kesadaran ini, kita akan terus melewatkan kesempatan untuk bersyukur, karena pikiran kita selalu melayang entah kemana. Latihan mindfulness, seperti meditasi atau hanya sekadar memperhatikan napas, bisa membantu kita untuk lebih hadir di momen ini dan lebih mudah menyadari betapa banyaknya hal yang patut disyukuri dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar hadir, kita akan melihat bahwa bahkan dalam kesederhanaan ada keindahan dan keberkahan yang luar biasa. Jadi, mengapa kita sulit mensyukuri apa yang dimiliki? Karena kita seringkali terjebak dalam lingkaran perbandingan sosial, fokus pada kekurangan, kebiasaan yang membuat kita buta akan anugerah, persepsi yang salah tentang kebahagiaan, tekanan dari lingkungan dan budaya konsumerisme,
ketakutan yang berlebihan, dan yang paling penting, kurangnya kesadaran akan momen saat ini. Bersyukur itu bukan tentang tidak memiliki keinginan, tapi tentang menyadari dan menghargai apa yang sudah kita punya sambil tetap berusaha menjadi lebih baik. Ini adalah sebuah latihan, sebuah pilihan, dan sebuah keputusan yang harus kita lakukan setiap hari. Dengan sedikit usaha dan perubahan pola pikir, kita bisa mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda dan menyadari bahwa sebenarnya kita sudah sangat diberkahi